Kota Batik. Radio Kota Batik. Siapa kowe, Mat? Lagi ya sih, weruh dhewe, sing masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi ha? Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755 atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Waduh, blai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek sik kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Selamat siang pendengar setia Radio Kota Batik. Senang sekali kembali hari ini ya di edisi Selasa 28 Oktober 2025. Kita ada di Talkshow Layanan Publik. Nah, tema spesial kita hari ini adalah TPST dan TPS 3R Optimal, Lingkungan Ideal Kota Pekalongan menuju Kota Tanpa Sampah. Nah, bersama kita telah hadir dua narasumber istimewa kita. Ada Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diap SESAG MM dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo ST. Nah, kita akan berbincang santai namun penuh makna tentang bagaimana langkah nyata pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah. Langsung saja kita akan sapa narasumber kita. Beliau adalah sosok perempuan tangguh dan inspiratif yang selalu hadir membawa semangat perubahan untuk Kota Pekalongan tercinta. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum, apa kabar? Ya, selamat siang, Waalaikumsalam. Seluruh pemirsa Radio Kota Batik, kangen ini lama ya kita tidak bersama-sama di RKP. Betul, dan hari ini spesial kita akan bahas tentang sampah ya Bu ya. Iya, betul sekali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat Bu Balkis. Iya, amin. Dan Bu Balkis tidak sendirian, ada narasumber kita yang juga hadir di siang hari ini. Beliau juga sosok yang sangat berperan penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Kota Pekalongan, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang, sehat selalu. Alhamdulillah, semangat terus pokoknya ya Pak Siap, Joko ya. Semangat. Baik, nah kita juga buka kesempatan nanti untuk kawan-kawan silahkan bisa bergabung di sini melalui 0855420912. Dan kita langsung ke Ibu Wakil Wali Kota dulu. Infonya kemarin sempat ini ya, ada pertemuan antara Menteri Lingkungan Hidup Bapak Hanif Faisal Nurofik bersama anggota DPR RI Bapak Rizal Bawasir di Jakarta. Mungkin boleh tahu Ibu,
ada informasi apa atau oleh-oleh apa dari sana nih Bu? Iya. Baik, kebetulan pada tanggal 14 Oktober kemarin kami bersama-sama jajaran pemerintah Kota Pekalongan, ada Pak Joko juga sebagai Kepala Dinas DLH dan juga didampingi oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari Dapil Jateng 10 Bapak Rizal Bawazir. Kita audiensi bersama Bapak Menteri LH Bapak Hanif Faisal Nurofik yang kedua kalinya. Dan tentu saja banyak sekali manfaat dan juga oleh-oleh untuk masyarakat Kota Pekalongan dengan adanya pertemuan ini. Ini merupakan audiensi kami yang kedua bersama beliau Bapak Menteri. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi langkah-langkah terbaik ke depan untuk mewujudkan Pekalongan sesuai dengan tema kita hari ini, Pekalongan tanpa sampah ya. Yang pertama, dengan audiensi ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada beliau Pak Menteri dalam pendampingan untuk mengatasi masalah darurat sampah di Kota Pekalongan ini, dan juga kami sekaligus untuk darurat sampah ini kita kan terkena sanksi ya terkait pengelolaan sampah. Sebelumnya kita memang sudah menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan. Nah, ini adalah bentuk perhatian kami dan keseriusan kami pemerintah Kota Pekalongan dalam mengatasi darurat sampah ini. Kami menyampaikan progress report pelaksanaan sesuai arahan kementerian untuk pengelolaan sampah Kota Pekalongan sampai dengan awal Oktober 2025. Kita melaporkan langkah-langkah perbaikan tata kelola persampahan dan progres penyiapan fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah di luar TPA, seperti adanya TPST, TPS 3R, bank sampah, dan juga bagaimana upaya-upaya mendorong masyarakat, mengedukasi masyarakat, itu kita laporkan secara menyeluruh, sehingga harapannya dengan adanya langkah-langkah ini insya Allah bisa membawa hasil terbaik. Kemudian yang terpenting dalam audiensi tersebut, kita juga kembali mengajukan permohonan perpanjangan, Mbak, terkait penggunaan TPA Degayu. Dari semula ini sebenarnya akan dipinalti ya, pada tanggal 30 November 2025. Nah, untuk itu karena kesiapan kita terkait dengan permasalahan anggaran, kemudian juga proses pembangunan untuk TPS 3R, TPST, maka kami mengajukan permohonan agar bisa diperpanjang untuk 6 bulan lagi sampai dengan pertengahan 2026. Kalau saya karena mewakili suara hati emak-emak yang ada di Kota Pekalongan, kita mikirnya kan gimana nanti kalau bulan Ramadan, kemudian Lebaran, kita belum siap semua secara keseluruhan. Nah, harapannya pada hari Lebaran nanti Kota Pekalongan tetap bersih, nyaman, dan dengan perpanjangan ini insya Allah masyarakat Kota Pekalongan bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan dan juga bisa berlebaran menemui sanak saudara. Kotanya tetap bersih, tetapi kita juga tetap tidak meninggalkan progres pengelolaan dan penanganan sampah ini. Alhamdulillah disetujui oleh Pak Menteri, tetapi walaupun sudah disetujui kita tidak berpangku tangan. Ini juga menjadikan kita untuk terus gaspol menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan penanganan persampahan yang ada di Kota Pekalongan. Dan saat ini untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan kebutuhan penanganan pengelolaan sampah ini sedang kita lakukan untuk perbaikan pengelolaan sampah. Tentu Bapak Joko ini sebagai sutradaranya. Jadi kalau tidak ada beliau, tentu progres ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Ya. Mungkin itu. Baik, jadi itu oleh-oleh dari Jakarta untuk Kota Pekalongan. Intinya berarti masih ada perpanjangan waktu. Tapi bukan berarti kita lengah ya, Bu ya. Justru terpacu untuk terus mencoba beradaptasi menentukan formula terbaik karena kita diberikan waktu perpanjangan, dan harapannya apabila setelah perpanjangan ini memang sudah selesai, kita sudah menemukan
kalau ibaratnya orang sakit itu udah ketemu nih resepnya tuh yang paling baik untuk bagaimana menangani persampahan di Kota Pekalongan, seperti itu Mbak. Iya, baik, terima kasih Bu Balkis. Dan kita ke Pak Joko ini. Nah, tadi kan sudah diinformasikan ternyata masih ada perpanjangan waktu. Nah, kira-kira secara teknis seperti apa untuk persiapan dari Delha menanggapi hal ini? Oke, untuk penyelesaian sampah ini sebenarnya kita upayakan dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu kita ada pembangunan TPST, TPS 3R di beberapa lokasi. Yang pertama di Banyu Urip, Krapyak, Pringrejo, Poncol, Medono, Klego, Kradenan, dan Kalibaros. Ini kita upayakan penyelesaian sampah di tingkat hulu. Kita berharap sampah selesai di sumbernya. Selanjutnya untuk di TPA kami sekarang berupaya bergerak di pelarangan dari Kementerian LH yaitu open dumping. Sekarang ini kami berupaya untuk mendatangkan alat berat bulldozer atau dozer untuk meratakan gunungan sampah. Sehingga nanti setelah rata akan kita tutup tidak dengan tanah, tetapi dengan biodegradable, semacam plastik yang ramah lingkungan. Sehingga itu memenuhi aturan bahwa kita berubah dari open dumping menjadi control and fill. Itu yang nanti mudah-mudahan ke depan di samping ditambah 6 bulan, mudah-mudahan dengan berubahnya dari open dumping menjadi control and fill ini, TPA kita masih bisa dipergunakan untuk selanjutnya dan mudah-mudahan dengan selamanya. Karena penyelesaian sampah di hulu ini tetap masih ada menyisakan residu yang kurang lebih 10% dan harus memang bisa dibuang ke TPA. Mungkin itu. Baik. Nah, dari progres pembangunannya seperti apa sejauh ini Pak Joko? Untuk pembangunan yang sekarang sudah 100% itu TPS 3R Banyu Urip. Untuk yang Krapyak itu ini mungkin dalam minggu ini juga 100%. Sudah selesai ya? Iya, selesai. Terus Pringrejo juga sudah 100%. Yang masih proses Poncol, Medono, Klego, dan mungkin ini baru karena memang kita kemarin sesuai kebutuhan dan masukan dari para lurah. Kita membangun TPS 3R di Buaran Kradenan dan Kalibaros. Dan Kalibaros ini mungkin hanya pengurukan karena akan kita usulkan ke Kementerian PU juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Kita mendapatkan alokasi 2 TPS 3R kapasitas 5-10 ton per hari. Itu di 2 lokasi yaitu di Kalibaros dan nanti Bendan Kergon. Itu yang kita sudah usulkan dan surat sudah masuk. Mudah-mudahan disetujui dengan pusat dan dibangunkan sehingga APBD kita juga karena dengan segala keterbatasannya kita mampu menyelesaikan sampah di tadi 2 kelurahan. Ya. Nanti untuk penggunaannya serentak bersama atau bagaimana, yang sudah selesai bisa digunakan terlebih dulu atau seperti apa Pak Joko? Terima kasih. Untuk kalau bangunan selesai kan itu belum selesai sebenarnya. Karena kita sudah pesan alat konveyor, mesin pilah, ada juga alat pres, ada juga alat untuk mencacah sampah organik dan anorganik menjadi RDF. Itu nanti setelah selesai alat itu kita setting di lokasi yang sudah selesai. Nanti setelah itu kita uji coba untuk operasional. Mudah-mudahan uji coba operasional ini tidak menjadi kendala sehingga nanti kita tahu sebenarnya di satu TPS ini berapa jumlah kapasitas mereka bisa mengolah sampah. Dan kita tetapkan juga kepada KSM yang mengelola nanti 1 hari harus sampah selesai. Ya, jadi tidak ada sampah nanti berikutnya numpuk sehingga nanti tersisa. Jadi 1 hari harus selesai sehingga nanti masyarakat tidak akan komplain karena mungkin di sana tidak akan timbul bau dan mungkin lalat dan sebagainya. Mungkin ya itu yang akan kita siapkan. Berarti kira-kira kesiapannya itu kapan nih Pak Joko? Kalau yang tadi sudah 100% mungkin nanti di akhir November ini akan kita setting dan mudah-mudahan selesai dan operasional mungkin di awal Desember. Ya. Baik, itu yang sudah 100% selesai ya. Termasuk juga nanti peralatan pendukungnya
akhir November ini bisa sembuh. Iya, mudah-mudahan bisa lancar dan selesai. Iya, baik. Pak Joko, Bu Balkis, mungkin kita akan jeda dulu sebelum nanti kita lanjutkan obrolan di siang hari ini. Kawan-kawan jangan kemana-mana, kita akan hadirkan dulu informasi nasional di Info hari ini. Pastikan Anda setia bersama kami di FM 91,2. FM 91,2 Radio Kota Batik. News, interaktif, solutif. Info hari ini. Jam 1 siang di Radio Kota Batik bersama Vita di Info hari ini. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan ada 2 tantangan besar yang akan mempengaruhi dunia kerja di masa mendatang, yaitu disrupsi akibat perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan tuntutan transformasi menuju industri hijau atau Green Industry. Untuk itu, Yasirli mendorong serikat pekerja khususnya di lingkungan badan usaha milik negara agar bersiap menghadapinya. Saat menjadi keynote speaker pada seminar nasional Forum Komunikasi SP Sekar BUMN tahun 2025 di Jakarta, ia menyatakan bahwa peran SP penting dalam mengawal kedua isu strategis tersebut. Demikian info hari ini bersama Vita. Nantikan info hari ini selanjutnya di jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News, interaktif, solutif. Kata Mutiara karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya. Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu. FM 91,2 Radio Kota Batik. News, interaktif, solutif. Waduh, belai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek si kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Heh, Mas, wis tau ngubungi call center 112 apa durung? Ya wis lah, pasik dong tuku nomor karo HP anyar kae. Kudu kuwi, Mas. Call center 112 iki sing nggo gawat darurat kae, kaya kobongan, kecelakaan, banjir, gempa, ana wit-witan ambruk, listrik mati. Pokoke nek ana kejadian-kejadian sing darurat tur penting sing kudu langsung ditangani, iku jarene kon langsung hubungi 112. Gratis tis, Mas. Insyaallah langsung ditanggepi. Oh, ngono to.
Dalam keadaan darurat, pastikan masyarakat Kota Pekalongan menghubungi call center 112 Pusat Layanan Kegawat Daruratan. Call center 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat untuk melayani masyarakat dalam penanganan kejadian gawat darurat yang mudah diingat dan dihubungi dalam waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu, non-stop untuk semua operator secara gratis. Adapun jenis layanannya antara lain layanan gawat darurat, layanan gawat tidak darurat, dan layanan informasi. Call center 112, sistem pelayanan masyarakat yang terpadu sebagai solusi dalam melayani kegawat daruratan yang terintegrasi dan profesional. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Terima kasih untuk talkshow layanan publik di siang hari ini kembali bisa Anda ikuti bersama kami dan juga narasumber kita di siang hari ini, Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diab dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo. Tadi sudah beberapa informasi kita dapatkan mengenai arahan ke depan seperti apa pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Nah, mungkin saya ke Bu Balkis lagi. Kita ingin tahu seperti apa dukungan dan sinergi antara pemerintah Kota Pekalongan dan pemerintah pusat dalam membenahi pengelolaan sampah di Kota Pekalongan khususnya untuk saat ini, Ibu. Ya, terima kasih. Pemerintah akan selalu hadir untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Ya. Untuk Pemkot Pekalongan saat ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian PUPR. Kementerian Lingkungan Hidup ini secara rutin menerjunkan tim pendamping pembenahan pengelolaan sampah ke Kota Pekalongan dan selalu memberikan masukan dan arahan untuk langkah-langkah yang kita ambil selama ini. Dan secara rutin juga setiap bulannya kita melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PU. Kita juga selalu berkoordinasi dengan Dinas PU selama ini. Setiap tahun juga kita mendapatkan paket bantuan pembangunan TPS 3R, misalnya tahun 2025 ini TPS 3R yang berada di Degayu dibangun dengan anggaran dari Kementerian PU. Sementara tahun 2024 dan 2023 TPS 3R di Bukisan dan TPS 3R di Pringrejo juga dibangun dengan anggaran Kementerian PUPR. Jadi pemerintah Kota Pekalongan sepenuhnya sangat mendukung program-program pemerintah pusat ini untuk perbaikan dan pengelolaan sampah. Dalam hal ini setelah selesai TPS 3R dibangun untuk operasional dan pengelolaannya menjadi sepenuhnya kewajiban pemerintah kota dibiayai dari APBD Kota Pekalongan. Mungkin itu. Dan juga dukungan pemerintah juga kita secara berkala memberikan motivasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Pekalongan untuk mengelola sampah dimulai dari dapur, karena penghasil sampah terbesar, produsen terbesar itu adalah dapur dan biasanya artisnya adalah ibu-ibu, emak-emak ya. Nah, untuk itu juga kami terus melakukan pendekatan partisipasi, mengajak, mengedukasi betapa pentingnya melakukan pemilahan sampah dari dapur ini, karena ini akan membantu proses penanganan sampah ini 60% dengan dilakukan pemilahan seperti itu. Baik, sejauh ini menurut Ibu, pandangan Ibu, seperti apa peran masyarakat dalam mengatasi sampah di Kota Pekalongan? Sudah sejauh mana ini? Ya, alhamdulillah kalau saya melihat peran masyarakat, kalau kita lihat secara umum sudah cukup baik, tetapi tentu peran masyarakat ini sangat-sangat penting. Artinya alat-alat yang modern, kemudian kita berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan juga membuat TPST maupun TPS 3R ini tanpa dukungan dari masyarakat, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ini tidak ada artinya. Maka peran aktif masyarakat ini dan seluruh komponen masyarakat ini sangat penting untuk mendukung bagaimana Pekalongan menjadi kota tanpa sampah ke depan.
Dan tadi kami juga terus melakukan edukasi, tidak bosan-bosannya berkolaborasi dan bersinergi dengan PKK, berbagai kelompok masyarakat sampai ke RW-RW dan juga kelompok pemuda, mahasiswa, juga lintas sektor agama kita ajak untuk bagaimana mereka memberikan motivasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kelompok dan komunitasnya. Dan ada juga bank sampah atau sodako sampah untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu penampungan sampah-sampah yang sudah dikelola tadi. Karena sampah itu kalau dikelola secara garis besar mudahnya adalah sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini kita memberikan dukungan bentuknya bank atau sodako sampah. Dan pencatatannya ini juga harus dilaporkan Bu, kepada KLH karena kalau kita bekerja tetapi tidak dilaporkan itu progresnya menjadi tidak jelas. Maka pelaporan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menangani pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Seperti itu. Jadi intinya sekarang masyarakat itu sudah bergerak semua sebetulnya ya Bu ya untuk menangani sampah ini ya. Bergerak dan kita harapkan juga terus bergerak. Tetap semangat ya. Tetap semangat dan ditingkatkan lagi gitu ya. Baik. Nah, kita ke Pak Joko ini. Bapak sejauh mana sih efektivitas TPS 3R untuk pengelolaan sampah ini, Pak? Sangat efektif sekali sebenarnya karena tadi disampaikan Bu Wakil bahwa penyelesaian sampah itu memang sebaiknya dari arah sumber. Sumber itu dari ibu-ibu dulu, dari tingkat rumah tangga. Setelah rumah tangga itu mengelola, bisa memilah antara organik dan anorganik, sebenarnya tugas TPS 3R, TPST itu akan lebih ringan. Ya dibandingkan dengan sampah campur. Sampah campur itu akan kita membutuhkan biaya yang lebih besar karena butuh kita mesin-mesin pemilah, konveyor dan lain sebagainya. Itu yang akan lebih mahal. Lebih efektif memang dari rumah tangga itu bisa terpilah, sehingga di tingkat RW sekarang pun kan kita upayakan untuk membentukan BSU, bank sampah unit di tingkat RW, sehingga mudah-mudahan dengan terbentuknya itu pun nanti hasil sampah anorganik yang terpilah bisa dijual dan menjadi satu dana yang bisa menjadi dana sosial, dana apa itu yang kita harapkan, sehingga dengan seperti itu tingkat mungkin nanti bisa juga iuran untuk warga ke RT RW itu dengan itu kan bisa agak terbantu, sehingga beban masyarakat itu sebenarnya dari sampah ini ternyata bisa dari sebagian dari sampah yang terpilah menjadi masukan untuk pembangunan, untuk apapun itu. Mungkin nambahin sedikit dari Bu Wakil kemarin oleh-oleh dari Jakarta, kita disuruh mengusulkan untuk pembangunan TPST di Kota Pekalongan. Di samping tadi saya sampaikan 2 TPS 3R yang sudah dari kementerian memberikan surat ke kami untuk usulan, ini ada TPST yang disuruh mengusulkan ke Kementerian LH dan Kementerian PU. Dan juga untuk pembangunan IPAL. Ya, IPAL. Karena kita selama ini kan IPAL menjadi salah satu limbah cair yang agak sedikit bermasalah dalam tanda petik di Kota Pekalongan. Sehingga kita sudah berupaya membuat usulan, mungkin ini masih proses, mungkin dalam minggu depan akan kita kirimkan. Mungkin dengan mengusulkan 2 TPST dan 2 IPAL yang kalau IPAL nanti rencana akan kita lokasikan di Jenggot. Kalau TPST nanti ada di BLK, di Bongcino dan di Pringrejo. Kita usulkan 2 lokasi. Mudah-mudahan dengan semakin banyak TPST, TPS 3R tadi bisa selesai di sumbernya, mudah-mudahan beban TPA semakin ringan. Gitu. Baik, yang IPAL itu semuanya di Jenggot ya? Iya, sementara ini untuk yang lama, IPAL yang lama sudah ada, nanti kita revitalisasi dan juga pembangunan baru di depan Puskesmas Jenggot. Itu. Nah, karena batas sungai itu kan nanti akan membedakan. Kalau yang dari barat itu masuk IPAL lama, tapi IPAL baru nanti untuk yang sisi timur Sungai Gawe.
Baik, itu masih pengajuan ya Pak Joko? Ya, betul. Oke, baik. Nah, kawan silakan untuk siang hari ini kita juga membuka kesempatan bagi Anda bergabung bersama kami melalui 0855420912 atau bisa langsung di 424474. Ternyata siang hari ini banyak sekali WA yang sudah kami terima. Mungkin kita akan sampaikan satu persatu kepada narasumber kita, tapi kita akan jeda dulu. Ibu dan Bapak, kita jeda dulu sebelum kita lanjutkan untuk obrolan di siang hari ini. Kawan, pastikan Anda tetap setia bersama kami di FM 91,2 ataupun Anda yang saat ini menyaksikan kami via YouTube Radio Kota Batik Pekalongan ataupun mendengarkan siaran streaming kita di rkb.pekalongankota.go.id. Waduh, belai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek si kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Bro, ada cemilan enak nggak? Laper nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius? Rasanya premium gini? Fish roll Elafros, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita untuk meja makan Anda. Elafros selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafros, rasanya mantap. Siapa kowe, Mat? Lagi si weruh dhewe, si masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang otok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi ha? Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755 atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. AirAsia, Scott, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ana hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pingin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane, terus data utawa informasi,
kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah, terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin ngerti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Selamat siang kawan, terima kasih Anda masih bergabung bersama saya Ella di siang hari ini di Talkshow Layanan Publik dengan tema Kota Pekalongan menuju Kota Tanpa Sampah bersama Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diab dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo. Siang hari ini ternyata sudah banyak beberapa WA yang kami terima, mungkin kita akan sampaikan langsung kepada Ibu Balkis dan Pak Joko. Selamat siang, saya ketemu dengan Pak Ipung yang tinggal di Bendan yang siang ini bergabung bersama kami. Selamat siang Mbak Ella, selamat siang Bu Balkis dan Pak Joko Purnomo, Sugeng Rawuh di Radio Kota Batik. Mohon izin tanya, ada 2 pertanyaan dari Pak Ipung. Yang pertama, TPA Degayu yang sudah overload dan setelah masa perpanjangan akan berakhir di tahun depan 2026, apakah TPA Degayu tersebut nantinya akan dialihfungsikan atau bagaimana? Karena bagaimanapun TPA Degayu adalah area teritorialnya ada di wilayah Kota Pekalongan. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang ini ya, monggo. Ibu silahkan Pak Joko. Oh Pak Joko, silahkan monggo Pak Joko. Terima kasih. Untuk Mas Ipung, kita alhamdulillah pada tanggal 16 Oktober 2025 kita ada tanda tangan pernyataan minat ada investor baru dari Malaysia yang pengen membangun PLTSA, jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Alhamdulillah juga kita kemarin dalam pertemuan itu mengundang kabupaten sekitar, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dengan responnya alhamdulillah sangat bagus sehingga nanti PLTSA ini akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan 4 kabupaten kota. Untuk rencana nanti tempatnya di mana itu nanti akan kita tindak lanjuti. Nanti ada pertemuan lebih lanjut tingkat sekda di 4 kabupaten kota akan bertemu di Kota Pekalongan tanggal 31. Nanti di sana akan kita tentukan berapa kuota sampah yang harus kita setor ke investor yang nanti untuk dijadikan listrik. Terus nanti juga letaknya di mana, itu akan kita tentukan nanti tanggal 31. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa terwujud. Ini mungkin perlu proses memang. Kalau ini sudah nanti kita 4 kabupaten kota melakukan KSO setuju, nanti akan dibawa ke
provinsi, dan provinsi mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan ke Danantara. Mudah-mudahan ini lancar sehingga nanti prediksinya 2 tahun sampai 3 tahun pabrik sudah bisa berdiri. Ya, dengan pabrik sudah berdiri ini tadi pertanyaannya, mungkin nanti Kota Pekalongan salah satu untuk sampah yang fresh yang dari rumah tangga bisa kita kirim ke pabrik PLTSA, kita juga akan mining, akan mengambil sampah-sampah lama dan kita kirim ke sana. Mudah-mudahan dengan berkurangnya sampah yang ada di TPA, ke depan mungkin kalau masih bisa nanti kita akan jadikan TPA itu menjadi taman kota atau taman edukasi tentang persampahan untuk mengingatkan kita bahwa dulu disinilah tempat TPA Degayu Kota Pekalongan, itu yang akan kita lakukan. Iya, baik. Masih dari Pak Ipung di Bendan untuk pertanyaan yang kedua. Kalau tidak salah di tahun 2016 pernah ada Bapak wacana pembangunan pabrik pengolahan sampah dan waktu itu sudah ada investornya dari Korea yang investasinya sekitar 300 miliar. Kenapa tidak berlanjut dan dilanjutkan? Terima kasih. Monggo Pak Joko. Kalau dulu mungkin dari sisi regulasinya belum ada. Tapi kalau sekarang kan sudah terbit Perpres 109 2025 yaitu tentang instruksi Presiden tentang bahwa satu daerah itu diwajibkan untuk pengelolaan sampah berbasis energi listrik. Itu sudah diterbit sehingga kami bergerak cepat. Kemarin ada informasi investor baru yang hadir di kita. Alhamdulillah pada waktu itu ada penandatanganan surat pernyataan minat pemerintah kota yang ditandatangani oleh Pak Wali dan investor pada tanggal 16 Oktober 2025 di Hotel Hyatt Johnson. Itulah sebagai cikal bakal kita ke depan dengan mengajak 4 kabupaten kota ini bersama-sama untuk menyelesaikan sampah berbasis nanti menghasilkan energi listrik. Iya. Ya. Berarti yang Korea ini tidak jadi, tidak ganti lanjut. yang Malaysia itu Ya. tadi. Oh, nggih, baik. Itu Pak Ipung, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Ibu mau menambahkan atau langsung ke pertanyaan berikutnya, Ibu? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ditunggu oleh penanya berikutnya. Baik, ini dari akun YouTube Ismail Ahmad 9261. Kota tanpa sampah itu dimulai dari sampah rumah tangga dikelola dalam rumah, jangan sampai ada yang keluar. Dan bisa diproses jadi kompos. Paling sederhana itu dikasih cairan EM4 dan molase biar tidak bau. Atau dengan cara kita pelihara ayam. Limbah rumah tangga buat pakan ayam langsung. Kandang ayam juga tidak bau. Dasarnya itu bisa pakai media sekam, kohe kambing dan pasir. Rumusnya 1 orang itu pelihara 1 ayam betina dan ayam pejantan. Jadi kalau misal ada keluarga anggotanya 4 orang, bisa pelihara 4 ayam betina dan 1 jantan. Itu Pak Joko masukannya. Bagaimana? Sangat ditanggapi? setuju sekali mungkin Bu Wakil. Ibu. Ya. Pak siapa tadi namanya? Ini akunnya Ismail Ahmad. Ya, Pak Ismail Ahmad luar biasa untuk saran dan masukannya. Mungkin ini juga bisa menjadi bagian dari nanti kalau kami menyampaikan edukasi. Karena kalau yang sudah berjalan itu untuk penanganan lingkungan adalah 1 rumah 1 pohon ya. Dulu mungkin kita tahu ada program seperti itu. Nah ini mungkin nanti kita bisa kembangkan kembali untuk program penanganan sampah ini, dimulai dari rumah tangga dengan mengolah sampah dari rumah tetapi dihabiskan di rumah. Ini tidak hanya dipilah dibawa keluar, dengan memelihara ayam dan juga tadi menggunakan bahan-bahan yang nanti tidak berbau mungkin. Terima kasih untuk masukannya. Baik, mungkin sangat baik. Pak Ismail Ahmad bisa dijadikan pemateri nih ya mungkin ya. ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya Pak. Bisa diskusi. Bisa diskusi lebih lanjut. Pak Ismail Ahmad, terima kasih matur nuwun sudah bergabung di akun YouTube kami. Kemudian harga dari warga Kabupaten Pekalongan ini Ibu, dari Mas Takim di Ambo Kembang. Selamat siang Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Izin tanya, sudah berapa persen kesiapan DLH dalam menangani sampah di Kota Pekalongan jelang penutupan TPA Degayu? Apakah ke depan akan ada sanksi tegas untuk orang yang membuang sampah sembarangan agar ke depan biar masyarakatnya lebih bisa teratur dalam membuang sampah? Terima kasih untuk Ibu Bapak narasumber. Monggo Ibu, silahkan bisa ditanggapi.
Pak Joko juga boleh. Oh, nggih. Progresnya berapa persen? Oh, nggih. Untuk progres memang kita jumlah sampah yang ada di Kota Pekalongan secara teori itu sejumlah 162 ton. Seterusnya yang sampai ke TPA pada tahun 2024 awal sampai 2024 itu sekitar 120 ton. Alhamdulillah dengan darurat sampah ini dan sosialisasi yang sangat luar biasa dari pemerintah kota terutama Bu Wakil ini bisa menurunkan sekarang yang masuk ke TPA antara 60 sampai 70 ton yang masuk ke TPA. Sehingga kita mempunyai beban untuk mengelola pembangunan TPS 3R yang kita rencanakan dibangun mudah-mudahan kurang lebih sekitar 40 ton per hari. Mudah-mudahan selanjutnya mungkin masih bertahap. Tadi ada bantuan dari kementerian, itu kita upayakan untuk bisa memaksimalkan jumlah sampah yang bisa kita kelola di tingkat hulu. Mudah-mudahan itu, dan masih ada kemungkinan tetap TPA itu berfungsi sebagai tempat untuk pembuangan residu yang memang tidak bisa diolah. Tetapi di sana akan kita coba dengan sistem yang tidak menyalahi aturan, yaitu dengan kontrol landfill tadi, bukan open dumping. Itu yang kita lakukan sehingga TPA kita mudah-mudahan tidak dihentikan operasionalnya seterusnya sampai nanti energi listrik nanti bisa terbangun, akan kita mining, akan kita kuras TPA kita sehingga nanti tadi seperti menjadi taman kota. Mungkin kalau tindakan tegas nanti akan kita koordinasikan mungkin di bawah bimbingan Bu Wakil ini nanti seperti apa sanksi tegasnya nanti, karena aturan itu memang hubungannya dengan perda. Memang di dalam perda ini sanksinya belum begitu signifikan tentang denda jumlahnya. Nanti mungkin bisa digodok lagi kalau memang perlu ya dendanya mahal, mungkin bisa 2 juta atau 5 juta seperti itu sehingga orang kapok untuk bisa membuang sampah sembarangan. Iya, baik. Ibu menambahkan? Iya. Baik, tadi saya ingin menyampaikan terkait dengan rasio progres penanganan sampah. Kita terus berproses. Kadang-kadang rasionya kita anggap sudah hampir 90%, tetapi peraturan terkait dengan penanganan sampah ini dari Kementerian Lingkungan Hidup juga terus berproses karena pemerintah pusat ingin bagaimana penanganan sampah ini bisa tuntas, sehingga kami terus melakukan proses tiada henti ke arah perbaikan. Dan kalau dilihat dari rasionya mungkin karena banyak yang harus ditangani, untuk angkanya belum bisa kita sebutkan. Nanti mungkin pada akhir tahun kita sudah tahu secara pasti pekerjaan ini sudah sampai berapa persen. Tetapi intinya kita terus bekerja dan melakukan proses perbaikan. Kemudian untuk tindakan sanksi tegas tentu pasti dong. Untuk menuju Pekalongan tanpa sampah ini, sanksi tegas ini harus kita tegakkan dan kita akan mengacu kepada hierarkinya peraturan dari pusat, kemudian kita turunkan di daerah lewat perda. Saat ini kita belum bisa menggodok dengan baik karena kita sedang menunggu kepastian sanksi-sanksi ini dari kementerian maupun pemerintah pusat, dan tentu nanti kita akan implementasikan di daerah bersama jajaran DPRD. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Takim yang ada di Ambok Kembang, yang ternyata ini warga kabupaten peduli juga dengan bagaimana informasi dari Kota Pekalongan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya saya akan sampaikan nanti. Kita akan jeda dulu Ibu dan Pak Joko. Nanti kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Waduh, belai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek sik kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki.
Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Alhamdulillah Pak, sudah cukup uang ini untuk daftar haji. Alhamdulillah ya Ma, tapi kalau daftarnya sekarang, berangkatnya kan masih lama. Gak bakal lama Pak, kalau daftarnya di KBIHO Yayasan As-Salamah. Kok bisa? Ya bisa lah, kita daftar haji Furuda Dahilis saja Pak, biar langsung berangkat tahun depan. Udah gitu, gratis umroh lagi. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yayasan As-Salamah Kota Pekalongan membuka bimbingan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 bersama Kiai Haji Zimam Hanifun Nusuk bin Kiai Haji Mahzumi atau Gusnif hanya dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000. Kami juga menawarkan Haji Furoda Dakhili, haji gratis umroh. Daftar sekarang, langsung berangkat tahun 2026. Harga mulai Rp300 juta selama 28 hingga 30 hari. Sudah termasuk umroh 12 hari menggunakan pesawat Saudi Airlines, Oman Air, dan Etihad Airways. Menginap di Hotel Ajiyat Makarim Makkah atau Setaraf dan Hotel Sanabil Madinah atau Setaraf. Kuota haji khusus ONH Plus 2026 dengan masa tunggu 7-8 tahun. Harga mulai $12.500 menggunakan pesawat Oman Air, Emirates, dan Etihad Airways. Menginap di Hotel Sofwa Makkah atau Setaraf, Hotel Raidah Royal Inn Madinah atau Setaraf, dan Hotel Transit di Azizia, bus VIP terbaru, dan maktab VIP, serta umroh spesial milad, berangkat umroh berhadiah umroh gratis, dan dapatkan puluhan door prize menarik untuk keberangkatan November 2025. Program 9 hari, biaya Rp26,5 juta. Program 12 hari, Rp29,5 juta. Hotel Maisan Al-Maqam Makkah atau Setaraf, dan Hotel Concorde Madinah atau Setaraf menggunakan pesawat Lion Air. Program 12 hari, Rp33 juta. Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau Setaraf, dan Hotel Sanabil Madinah atau Setaraf menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Hubungi Haji Abu Al-Mafahir 0857 7253 1196, Haji Arifin Mawardi 0882 2126 2416, Ismi 0821 3577 7796, atau Erna 0821 3577 7797. Juga bisa datang langsung ke KBIHU Yayasan As-Salamah, Jalan Sulawesi nomor 30, Keregon, Pekalongan Barat. Segera amankan kursimu, siapkan perlengkapan umrohmu bersama Yayasan As-Salamah. Bro, wah, roman-romane lagi seneng banget ki. Lah iya, kiye delok. Aku entuk hadiah mobil kadek pemerintah. Ora kon seneng piye, Jal? Loh, kiye kuwi penipuan, Bro. Wingi-wingi kan rame juga neng medsos. Lah, opo iya? Iya, Bro. Wis rame kuwi neng medsos tentang penipuan kuwi. Waduh, padahal aku wis kedarung transfer. Waspada dan hati-hati, berbagai modus penipuan akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial. Jangan tergiur dengan berbagai macam hadiah atau door prize yang mereka tawarkan. Cek kebenarannya dengan berbagai cara. Perhatikan hal yang harus dilakukan. Di antaranya, memperhatikan sumber informasi, mewaspadai permintaan data pribadi, serta memastikan sumber informasi pada media terverifikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kota Batik. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu, Bu. Pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
Stop gratifikasi. Bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah, ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Terima kasih. Talkshow layanan publik kembali kita lanjutkan dengan tema TPST dan TPS 3R optimal, lingkungan ideal Kota Pekalongan menuju kota tanpa sampah. Bersama Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diab dan juga Kepala DLH Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo. Nah, ternyata siang hari ini ada penanya lagi yang bergabung, kita akan coba sampaikan. Ini dari warga Pabean, Pak Rohyani. Terima kasih Pak Rohyani sudah bergabung, fotonya juga sudah kami terima ini ya. Intinya mudah-mudahan pemerintah kota bisa mengatasi sampah dan bisa menata rapi para pedagang supaya Kota Pekalongan yang kita cintai bersih, rapi dan indah seperti kota-kota lainnya. Fotonya sudah kami kirimkan ke Pak Joko ya Pak ya? Iya sudah. Enggih. Monggo Bapak silahkan. Terima kasih untuk Pak Rohyani yang telah memberikan informasi ke kami. Akan kita segera tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Dinas Pasar, Dindakop, untuk nanti kalau memang Dindakop kekurangan armada, kita langsung kirimkan tenaga untuk pembersihan lokasi tersebut. Dan nanti apabila ada pendengar sekalian yang menemukan hal seperti ini, monggo dikirimkan ke Radio Kota Batik, biar nanti Radio Kota Batik bisa nge-share ke kami di Dinas Lingkungan Hidup. Dan juga kalau memang para pendengar ingin langsung ke kami juga boleh, monggo silahkan. Saya siap untuk membagikan nomor HP saya, sehingga demi Pekalongan yang bersih dari sampah, kita siap menerima masukan, saran, dan nanti mungkin kalau ada hal-hal seperti pembuangan sampah liar. Mungkin bisa sebutkan nomor HP-nya 081 54 222 6979. Bisa diulangi Pak Joko? 081 54 222 6979. Itu monggo untuk para pendengar yang memang ada keluhan-keluhan, masukan, saran, monggo silahkan, kami siap untuk berdiskusi dalam hal penyelenggaraan sampah ini bisa Kota Pekalongan indah, bersih, bisa terwujud. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Rohyani di Pabean, fotonya sudah kami terima dan itu informasi dari Pak Joko. Silahkan bisa memberikan masukan, disertakan foto atau video gitu ya Pak ya, atau mapnya juga biar lebih cepat penanganannya. Dan nomor HP dari Pak Joko juga ini sudah di-share 0815 4222 6979. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya langsung ya Ibu ya. Baik, dari Mbak Sari di Bumirejo. Siang Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Joko, maaf mau tanya, sejauh mana pengawasan yang dilakukan pemerintah agar masyarakatnya tidak membuang sampah sembarangan? Karena di Jalan Raya Bumirejo dekat dengan Resto GMK itu dulunya asri dan indah, persawahannya tumbuh subur. Namun sekarang berubah menjadi tempat pembuangan sampah. Miris sekali, bahkan masyarakat dengan sadar membuang sampah di sawah dan di sepanjang jalan. Terima kasih. Monggo Ibu, monggo Pak Joko, silahkan. Ibu dulu aja. Ya Mbak Sari, terima kasih untuk masukannya terkait untuk pengawasan penanganan sampah liar di Kota Pekalongan. Tentu kita telah berupaya optimal dengan kami juga menggerakkan
Satpol PP, kemudian juga petugas-petugas sampah dari DLH, kemudian dari Dinas Pasar untuk bersama-sama mengatasi ini. Namun ini tidak cukup karena sampah ini juga harus kita menjadi tanggung jawab kita bersama, dan saya berharap masyarakat Kota Pekalongan juga ikut bersama-sama bersama pemerintah Kota Pekalongan membantu mengawasi dan juga menjaga lingkungan. Karena kami tidak bisa kalau sendirian, tentu mata kami, telinga kami terbatas, maka dengan bantuan masyarakat dan partisipasi masyarakat kami akan merasa sangat terbantu. Tentu laporan dari Mbak Sari ini merupakan masukan yang sangat baik sekali, dan kami akan tindak lanjuti. Kalau Mbak Sari nggak lapor, kami juga nggak tahu ya, karena kita tidak bisa menjangkau semua area di Kota Pekalongan. Untuk itu juga saya menghimbau kepada masyarakat Kota Pekalongan, mari kita saling menjaga, karena kalau yang jaga itu cuma Satpol PP, cuma kami, Pak Wali, saya, dan juga jajaran dari DLH, tentu itu tidak mungkin terwujud. Dengan adanya masyarakat ikut bersama-sama, saya yakin sanksi masyarakat yang diberikan oleh masyarakat itu, sanksi sosialnya lebih berdampak dibandingkan kalau kita bikin perda yang tegas atau apa, sanksinya itu mungkin tidak terlalu berdampak, karena ini mereka tentu ada kok malu ya tetangganya ikut-ikut menjaga. Nah, untuk itu saya juga berharap kepada masyarakat Kota Pekalongan, mari kita bareng-bareng menjaga Kota Pekalongan yang kita cintai ini sebagai rumah kita, untuk bersih dari lingkungan. Kenapa sih harus membuang sampah liar? Kan kita tadi udah disampaikan loh oleh Pak Kepala DLH itu, bagaimana perjuangan beliau berdarah-darah untuk menjaga Kota Pekalongan ini bebas dari sampah. Nah, masyarakat tinggal mengikuti saja arahannya seperti apa, dan saya rasa itu adalah hal yang paling mudah, dan pasti dengan tadi caranya mudah kok. Hanya memilah sampah dari dalam rumah dan tidak membuang sampah di sembarang tempat, karena nanti akan ada petugas sampah yang mengambil. Sangat sederhana kalau kita lihat. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Baik, dan mungkin saran masukannya juga bisa disampaikan langsung ke ini ya, selain ke nomornya Pak Joko juga ke lapor Ajib, boleh ya Bu? Boleh. Dengan senang hati. Iya, silakan di 0816644000. Sekali lagi 0816644000. Ini laporan akan ditindaklanjuti dan dimonitoring secara langsung. Atau mungkin bisa langsung ke akun media sosialnya Bu Balkis ini ya. Boleh ke Instagram @balkisdiap atau TikTok @balkis. Ya, boleh DM Diap, nanti. gitu ya. Ya. Baik, Pak Joko mau menanggapi dulu yang pertanyaan dari Mbak Sari di Bumirejo mengenai ini resto dekat resto GMK. Dulunya asri indah, sekarang kok miris pemandangannya. Monggo. Oke, terima kasih. Kami mohon nanti mungkin bisa difotokan difotokan ke Radio Kota Batik, mungkin nanti maps-nya juga nanti akan kita tindak lanjuti untuk proses pembersihannya di sana. Dan alhamdulillah ke depan nanti kita sudah kemarin merapatkan dengan Koramil, dengan Kodim, dengan Polsek dan Polres, Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat. Dalam minggu ke depan ini, dalam 1 bulan ini akan ada pengawasan dari lintas sektor tadi dalam hal pembuangan sampah liar. Nanti akan kita bagi 2 kali, yang pagi dan mungkin malam menjelang pagi. Ya, kita coba nanti ini masukan yang baik di daerah tersebut, karena mungkin kemarin apakah sudah masuk ke dalam daftar yang kita coba pengawasan. Nanti kalau belum akan kita masukkan, sehingga nanti di sana akan kita jaga walaupun tidak bisa dalam setahun kita lakukan pengawasan terus-menerus. Makanya kami butuhkan masyarakat untuk berbagi bareng pengawasan. Kalau ada pembuang sampah liar mungkin bisa disampaikan ke nomor saya tadi, dan mungkin juga ke Radio Kota Batik, mungkin di medsosnya Bu Wakil juga tidak ada masalah. Nanti akan kita coba tindak lanjuti.
Ya. Baik, ada lagi Mas Takim menyambung dari Ambu Kembang. Sedikit usulan, kalau bisa di tempat yang biasa orang membuang sampah itu diberi 1 petugas atau 2 petugas untuk menangkap atau memfoto, kemudian dilacak dan ditangkap, diberi sanksi kurungan mungkin 1 minggu biar ngefek sekali dan biar kapok itu Pak. Monggo Pak Joko, silahkan. Siap, kalau untuk hal tersebut kita siap karena kita juga secara internal punya tim pengawasan sampah. Cuma selama ini kita kirim mereka untuk ke seluruh kota Pekalongan untuk memantau kira-kira mana titik-titik yang banyak sampah-sampah liarnya. Nanti mungkin kalau seperti itu kita coba untuk menugaskan sampai mungkin 24 jam kita coba. Tapi biasanya mohon maaf masyarakat kadang pengalaman dulu kita jaga seperti itu tapi ada yang sampai nekat kalau nggak boleh buang ya sampai mau ya bisa dikatakan dengan kekerasan. Itu yang kami mohonkan untuk ada kesadaran dari masyarakat kalau diingatkan ya kami mohon untuk bisa menghormati kami karena memang itu demi Kota Pekalongan. Mungkin itu. Baik, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah bergabung dan kembali kita akan jeda dulu sebelum kita lanjutkan untuk ke obrolan lainnya. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di FM 91,2. Waduh, belai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek si kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu, Bu. Pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Stop gratifikasi, bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah, ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Bro, ada cemilan enak nggak? Laper nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius? Rasanya premium gini? Fish roll Elafros, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita untuk meja makan Anda. Elafros selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafros, rasanya mantap.
pakarnya. Selamat siang, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Halo Kota Batik siang hari ini spesial di Talkshow Layanan Publik. Baik, tidak terasa 2 jamnya lebih kita ngobrol tentang sampah karena cukup menarik sekali ya Ibu dan Pak Joko. Namun karena keterbatasan waktu di siang hari ini sampai jam 2 siang saja, mungkin dari Ibu Wakil Wali Kota ada tambahan untuk masyarakat, Ibu silahkan. Ya. Baik, untuk masyarakat Kota Pekalongan yang saya cintai, terkait dengan tema kita hari ini, Pekalongan tanpa sampah, tentu ini wajib kita wujudkan bersama. Saya titip pesan aja, yuk kita bareng-bareng menjaga Kota Pekalongan ini menjadi kota yang bebas sampah. Dan saya juga menghimbau nggak usah banyak-banyak, karena tadi juga sudah disampaikan beberapa hal ya. Yang penting saya sampaikan saja kata kunci untuk Pekalongan bebas sampah ini, kita pilah sampah berarti menyelamatkan lingkungan. Untuk itu yuk pilah sampah bareng-bareng dari rumah kita masing-masing. Dan terakhir, saya itu sayang banget ini sama masyarakat Kota Pekalongan, saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya kali ini mau mempersembahkan sebuah pantun. Luar biasa. Untuk para pemirsa RKB yang saat ini ikut menyimak dan mendengarkan acara pada siang hari yang berbahagia ini. Ini saya senang loh, banyak yang dengerin karena ini adalah jam rawan ini ya. Biasanya kalau gini hari itu paling enak bobo cantik ya, tetapi kali ini masyarakat Kota Pekalongan bersedia untuk menyimak dan mendengarkan bagaimana Kota Pekalongan ke depan menjadi kota yang tanpa sampah. Kita jawab dengan cakep gitu ya Pak Joko ya. Ajib. Ajib. Oh, ajib gitu. Oke. Jawabannya ajib. Monggo Ibu silahkan. Iya. Ke pasar membeli batik mekar. Ajib. Warna indah tiada tandingannya. Ajib. Mari kita jaga kota bersih tanpa sampah. Pekalongan indah untuk semuanya. Ajib. Luar biasa untuk Ibu kita yang satu ini, di tengah kesibukannya beliau menyempatkan hadir untuk warga Kota Pekalongan. Ibu sukses terus ya. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Sama-sama Ibu, karena ada acara lainnya. Ya, ini harus bergeser. Harus ke acara yang berikutnya, nanti dilanjut oleh Pak DLH ini ya. Oke, siap Ibu, terima kasih. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, itu tadi untuk obrolan kita di siang hari ini, dan kita nanti akan kembali lanjutkan untuk obrolan bersama kawan-kawan kita. Masih ada Pak Joko Purnomo yang menemani kita. Kita akan kembali sesaat lagi. Waduh, blai iki Kang, tanggal 30 November wis ora bisa mbuak sampah nang TPA Degayu maneh. Mulakno Kang, mulai katik saiki dhewe kudu bisa mengelola sampah dhewe. Pemerintah juga wis nyediake sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat. Nek si kangelan bae mbuak sampah nang ndi, monggo bisa kerjasama kalian petugas jasa angkut sampah sing biasa lewat ngarep omahe dhewe iki. Menindaklanjuti keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 742 tahun 2025, TPA Degayu akan resmi ditutup pada 30 November 2025. Kini, kita memasuki masa darurat pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan langkah-langkah strategis. Pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan sampah organik dan anorganik, penyediaan sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat, serta pembentukan satgas dan lembaga pengelola sampah. Kami mengajak seluruh warga, pelaku usaha dan lembaga pendidikan untuk mengelola sampah secara mandiri dan bekerja sama dengan petugas jasa angkut sampah. Karena masa depan Kota Pekalongan dimulai dari sampah yang kita kelola hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama warga menjaga bumi. Selamat pagi Bu Naila, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi. Kemarin saya mengajukan kredit, berkas sudah lengkap, sudah disurvei. Ini ada sedikit ucapan terima kasih, biar prosesnya lebih cepat ya. Mohon maaf Ibu, kami tidak bisa menerima pemberian dalam bentuk apapun karena melanggar Fakta Integritas Bank Pekalongan. Semua proses harus sesuai prosedur yang berlaku. Ah, masa sih? Kan sama-sama untung, Mbak. Justru itu, Bu. Pemberian seperti ini termasuk gratifikasi dan bisa berdampak hukum. Bank Pekalongan menjunjung tinggi integritas dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
Stop gratifikasi. Bangun kepercayaan dengan pelayanan yang jujur dan beretika. Gratifikasi bukan sekedar hadiah, ia bisa menjadi awal dari penyalahgunaan wewenang. Bank Pekalongan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk gratifikasi. Mari jaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa gratifikasi, karena kejujuran adalah investasi jangka panjang. Laporkan jika Anda menemukan indikasi gratifikasi melalui saluran resmi Bank Pekalongan 0285 431 090. Bersama kita wujudkan budaya kerja yang bersih dan beretika. Bank Pekalongan, stop gratifikasi. Bro, ada cemilan enak nggak? Lapar nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius? Rasanya premium gini? Fish roll Elafras, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita untuk meja makan Anda. Elafras selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafras, rasanya mantap. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita baru saja tadi karena Ibu Wakil Wali Kota Pekalongan ada acara lain sehingga beliau harus pamit lebih dulu. Dan siang hari ini untuk Pak Joko Purnomo ini masih menemani kita, dan ini kita ingin tahu kira-kira pesan apa, harapan apa yang ingin Pak Joko sampaikan ke masyarakat Kota Pekalongan, khususnya tentang tema kita Bapak, Kota Pekalongan menuju kota tanpa sampah. Silakan Pak Joko. Terima kasih para pendengar sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Wakil bahwa kita harus pilah. Dan selanjutnya sebenarnya kalau kami boleh menambahkan itu, kami mohon masyarakat itu jangan buang sampah liar. Itu yang penting. Yang penting sampah itu bisa dibuang pada tempatnya, sehingga nanti ada teman-teman daripada pengangkut sampah akhirnya bisa kita kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalau jadi sampah liar itu salah satunya nanti bisa menyebabkan penyakit juga, dan juga keindahan juga sangat terganggu. Kami mohonkan buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya juga kalau masih ada waktu dan berkenan, silahkan pilah sampah, sehingga sampah itu bukan menjadi masalah, tapi mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Iya, satu catatan, sampah bukan menjadi masalah tapi menjadi berkah gitu ya. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk informasinya di siang hari ini. Lain waktu kita bisa sambung lagi. Matur nuwun, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun. Baik, kawan, itu tadi untuk obrolan kita di siang hari ini. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih ya untuk narasumber-narasumber istimewa kita. Tadi ada Wakil Wali Kota Pekalongan Ibu Balkis Diab, dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Bapak Joko Purnomo sudah menemani kita di siang hari ini. Itu tadi yang pasti, ayo kita sama-sama untuk memerangi sampah, untuk menjadikan Kota Pekalongan menuju kota tanpa sampah. Saya Ella pamitan dari Talkshow Layanan Publik di edisi siang hari ini, tapi saya akan kembali lagi temani Anda tetap di perjalanan Halo Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif.